Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono. Saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Andes Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kali ini saya akan mendiskusikan dengan beliau mengenai lembaga-lembaga Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesehatan. Pak Tafsir, Ya, akhir-akhir ini saya lihat Muhammadiyah Jawa Tengah sedang giat-giatnya untuk membangun rumah sakit. Kenapa, Pak? betul. Iya. Jadi kita tahu bahwa sekali lagi Muhammadiyah ingin bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat Muslim itu maju. Ya. Untuk maju maka kesehatannya harus bagus. Ya. Itulah maka bagaimana Muhammadiyah ingin umat Islam, masyarakat bangsa Indonesia ini berada pada kondisi kesehatan yang prima. Ya. Itulah maka bagaimana kita melayani masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu maka salah satu pelayanan yang harus kita berikan pada masyarakat adalah rumah sakit. Ya. Baik masih yang level kecil seperti klinik maupun yang sudah rumah sakit umum. Ya. Di Jawa Tengah ada 40 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Ada 50 klinik, sehingga ada 90 Ya. amal usaha di bidang kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Tengah. Mulai dari yang terbesar bahkan berkelas internasional, Ya. Itu yang di mana, Pak? yang rumah sakit PK Muhammadiyah Solo. Oh, Solo ya. Itu udah dapat Itu tipe A kalau gitu, Pak. dapat akreditasi internasional. Oh, kalau nggak salah yang di rootnya mantan Betul. apa? Dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan betul, di sini. betul. Ya. Ya. Jadi itu baru belum lama Ya. dapat akreditasi tingkat internasional. Tingkat internasional. Itu satu-satunya untuk Muhammadiyah se-Indonesia yang Se-Indonesia. punya akreditasi internasional. Jadi itu yang paling tinggi ada di Solo tuh, Pak? Ya, untuk dari sisi akreditasi. Akreditasi. Iya, iya. Ya. Modal restunya untuk Iya. yang lain bisa menyusul, Pak Bambang. Kalau tidak salah kan rumah sakit atau mungkin lembaga kesehatan yang lain di Muhammadiyah itu kan dibangun berdasarkan apa ya, amal atau sumbangan Ya, ya. masyarakat atau tokoh tertentu Iya, awalnya, betul iya. Pak ya, gitu ya? Itu bedanya. Kalau yang lain mungkin dibangun berdasarkan kemampuan modal, kapital itu. iya. Kalau di Muhammadiyah tidak, berbasis infak dari jamaah. Agak tuh ya. Makanya di Muhammadiyah rumah sakit yang ada itu merangkak dari nol. Ya. Awalnya klinik, kemudian naik kelas, Iya. naik kelas jadi rumah sakit besar. Ya. Walaupun sekarang ada yang muncul rumah sakit ada, tapi itu kecil dan itu biasanya di backup oleh lembaga keuangan. Tapi mayoritas kita itu merangkak dari bawah, berbasis infak. Ya. Baru ketika pengembangan, karena sudah mapan, sudah punya kemampuan menabung, Ya. baru pindah ke pembiayaan dengan perbankan dalam pengembangannya. Ya. Tapi tidak ada yang kita berbasis saham, nggak ada. Ya. Jadi berbasis infak. Kalau sudah mulai kemampuan nabung, pindah ke perbankan. Ya. Tapi kan ada juga yang apa infaknya itu apa namanya ya, yang tokoh besar kemudian membangun rumah sakit kemudian Ya, itu infak. diberikan ke Muhammadiyah Iya, gitu ya? jadi wakaf atau Wakaf, infak iya. dari perorangan. Ya. Jadi Itu misalnya, seperti contoh Rumani itu, Pak ya? jadi Rumani itu ya awalnya wakaf dari Pak Rumani. Pak Rumani, ya. Satu gelondong rumah sakit. Ya. Jadi beliau punya rumah sakit kecil, Ya. kemudian di akhir hidupnya itu rumah sakit yang beliau dirikan, Ya. beliau wakafkan pada Muhammadiyah. Kemudian kami kembangkan di Muhammadiyah sehingga besar seperti yang sekarang ini. Ya. Di beberapa tempat juga ada kasus-kasus seperti itu. Jadi awalnya adalah infak atau wakaf perorangan, kemudian kita kembangkan. Ya. Itu sekarang kan berkembang rumah sakit syariah kalau tidak salah, Pak. Ya. Apakah rumah sakit Muhammadiyah juga mengarah ke situ? Tidak kita paksakan, tetapi beberapa rumah sakit Muhammadiyah memang sudah merintis ke sana, seperti PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya. Itu udah rumah sakit syariah. Karena syariah ya semuanya harus standar syariah, punya DPS Dewan Pengawas Syariah, Ya.
kemudian ada standar-standarnya tersendiri, tapi tidak dipaksakan di Muhammadiyah harus menjadi syariah, enggak. Tapi bagi yang berminat ke arah sana disilahkan. Karena bagi kami adalah bagaimana melayani semua sesuai dengan standar Islami walaupun tidak menyebut syariah. Gitu. Itu sekarang kalau di tingkat kabupaten kota itu di seluruh Jawa Tengah sudah ada Muhammadiyah. Ada berapa yang belum, tapi ada satu kabupaten yang punya 4 rumah sakit. Jadi ada beberapa kabupaten yang belum punya, tetapi ada satu kabupaten yang punya sampai 4 rumah sakit Muhammadiyah. Sehingga walaupun 35 kita punya 40 rumah sakit di luar klinik. Iya. Pekalongan tuh Pak ya. Yang punya 4 itu Kebumen. Oh, Kebumen malah. Iya, Kebumen tuh punya 4 rumah sakit. Karena Pak Tafsir dari sana. Jadi ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong, PKU Muhammadiyah. Saya pernah ke situ, besar itu. Iya, besar. PKU Muhammadiyah Suruweng, PKU Muhammadiyah Kutoinangun, PKU Muhammadiyah Petanahan. 4. Gombong itu kalau nggak salah ada akbitnya ya kalau nggak salah. Sekarang udah jadi stikes. Stikes. Saya pernah ke situ. Oh ya, bahkan sekarang sedang proses menjadi universitas. Ini sedang sudah diajukan, tinggal menunggu visitasi dan SK. Perubahan dulu akper, naik kelas jadi stikes. Nih sekarang kita naik kelas lagi jadi universitas. Ya itulah Muhammadiyah. Jadi merangkak dari bawah dan sampai ke atas. Saya juga melihat apakah sudah selesai apa belum ya, Batang kelihatannya. Ya, Batang masih belum selesai. Masih proses. Ya, itu karena tadi berbasis infak. Jadi tiap bulan kita mengumpulkan infak untuk bangun. Jadi misalnya uangnya habis ya berhenti dulu, nanti infak lagi, kumpul lagi, membangun lagi. Sistemnya gimana Pak? Itu kalau seperti kabupaten tertentu gitu, infaknya itu hanya di di kabupaten itu atau bisa menerima silang dari tempat lain juga? Ya memang diutamakan dari daerah setempat karena memang kita masing-masing daerah punya tanggungan masing-masing. Tapi tadi kalau bantuan biasanya lebih dilakukan bukan oleh warga karena warga sudah punya tanggungan masing tadi, tapi dari amal usahanya. Misalnya tadi Demak dibantu oleh UMS, dibantu oleh rumah sakit yang lain, dibantu oleh UMP Purwokerto. Jadi kita seperti itu. Jadi daerah lain tetap bisa menopang dengan konsep tadi tahun saling menolong. Kalau target sampai berapa Pak? Ya kita pengennya semua daerah ada rumah sakit Muhammadiyah. Walaupun sekarang 40, kabupaten 35, tapi ada kabupaten yang belum punya rumah sakit, misalnya Kabupaten Semarang. Itu Kabupaten Semarang malah belum punya, belum punya. Kabupaten Semarang, Kota Solo Tigo. Tapi lasis mobil jenazahnya 10 Pak itu. Biasanya memang di Muhammadiyah itu bagaimana punya unggulan masing-masing. Jadi karena Muhammadiyah kan punya program namanya menjadi organisasi yang maju dan unggul. Unggul di Muhammadiyahnya atau unggul di amal usahanya. Maka daerah-daerah ini berlomba-lomba. Kalau saya rumah sakit ini nggak ada, ya akan buat unggulan yang lain apa? Selalu begitu Muhammadiyah. Jadi saya kok unggulannya kampus nggak punya, sekolah kami unggulkan. Pokoknya mana potensi yang bisa diunggulkan itu diunggulkan. Itu di Muhammadiyah. Jadi Semarang, Kota Semarang misalnya unggulannya adalah Rumani sama KBIH. KBIH Kota Semarang, Muhammadiyah Kota Semarang. Itu unggulannya sehingga jamaahnya 1 kloter lebih lah itu kalau setiap tahun haji itu. Jadi Muhammadiyah selalu berlomba ingin punya unggulan. Itu juga saya amati juga semangat untuk mendirikan klinik-klinik itu juga besar Pak. Karena memang mungkin sudah menjadi karakternya orang Muhammadiyah Karakter Muhammadiyah itu adalah karakter melayani itu luar biasa. Jadi karakter melayani umat, karakter melayani masyarakat itu luar biasa di Muhammadiyah. Jadi karakternya memang karakter pelayan Muhammadiyah itu. Sehingga amal-amal yang bersifat pelayanan itu di Muhammadiyah begitu lancar gitu. Karena memang kulturnya kultur pelayanan. Gitu. Jadi misalnya di bidang kesehatan itu juga nyambung juga dengan pendidikan tingginya fakultas kedokteran juga punya sendiri dan sebagainya itu saling bersinergis. Saling bersinergis. Rumah sakit Muhammadiyah otomatis menjadi mitranya fakultas kedokteran.
menjadi mitranya jurusan keperawatan, Iya. menjadi mitranya farmasi dan Iya. sebagainya. Pak Tafsir, sekarang agak pindah sedikit, kan tadi sudah pendidikan, kesehatan. Iya. Di bidang ekonomi ada nggak kegiatan Muhammadiyah, Pak? Jadi selama ini kan Muhammadiyah di bidang pelayanan sosial seperti Iya. panti asuhan, Iya. pendidikan, kesehatan. Iya. Nah, mulai 5 tahun terakhir ini Iya. kita sudah merambah ke dunia ekonomi. Iya. Maka sekarang muncul di Jawa Tengah kita punya bank walaupun masih level BPRS. BPRS Arta Surya Barokah. Kita udah punya. Nggak ada namanya Muhammadiyahnya, Pak? Tidak ada kalau ini. Walaupun di statutanya Iya. itu Muhammadiyah, tapi di nama perbankannya Iya. BPRS, jadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Surya Barokah. Iya. Ini sudah bisa mencapai 150 miliar lah asetnya gitu. Iya. Sudah punya 4 cabang di kantor pusatnya di Semarang, di Kedung Mundu. Iya. Kemudian cabangnya di Kendal, di Batang, Sukoharjo, kemudian Semarang. Iya. Di samping kantor pusat juga punya kantor cabang. Sehingga Itu, ada 4 cabang. Ya, menggunakan metode bank syariah. Bank syariah, ya. Walaupun masih level BPR. Ya. Dan kita dapat penghargaan dari BI Bank Indonesia sebagai the best grow. The best grow untuk BPR dengan aset 50 sampai 100 miliar. Ya. Itu. Jadi memang mulai bergerak juga Mulai di bergerak. bidang. Kemudian sekarang muncul banyak di hampir semua daerah ada namanya Tokomu. Toko Muhammadiyah. Ya. Itu gimana, Pak? Jaringan gitu atau kayak apa? Terbentuk jaringan sepenuhnya sih belum. Tapi memang sudah muncul dari cabang masing-masing. Jadi namanya variatif, ada Tokomu, Toko Muhammadiyah, ada Toko Kita. Gitu. Jadi namanya variatif, tapi kebanyakan namanya Toko Muhammadiyah, Tokomu. Itu yang punya organisasi atau organisasi. Resmi, Pak, ya? Jadi sekali lagi kalau di Muhammadiyah tidak ada yang milik perorangan. Jadi seperti koperasi gitu kira-kira pengelolaannya. Iya. Jadi seperti Bank Arta Surya Barokah itu sahamnya tidak boleh saham pribadi. Sahamnya ya dari Muhammadiyah wilayah, Muhammadiyah kabupaten, kemudian Rumani, UMS gitu. Jadi semuanya masih internal perserikatan lembaga, bukan sahamnya Pak Tafsir, sahamnya Pak A, nggak boleh. Jadi misalnya pakai nama saya pun itu uangnya wilayah, bukan uang pribadi saya. Jadi, tadi kalau retail tadi, Pak, ya itu kan kekuatannya di jaringan. Jadi kalau mereka berdiri terpisah-pisah itu kan harus sama-sama. Makanya sekarang sedang dirumuskan bagaimana punya DC. Jadi distribution center. Ini sedang dirumuskan. Ketika dari bawah sudah muncul toko-toko Muhammadiyah, bagaimana dengan distribusi barang. Nah, ini sedang kita rumuskan. Mudah-mudahan tidak butuh waktu lama akan terbentuk namanya DC, namanya distribution center Muhammadiyah yang akan mensuplai barang-barang ke toko-toko milik Muhammadiyah. Baik, Pak Tafsir, menarik sekali. Terima kasih banyak yang bisa disampaikan. Mungkin mudah-mudahan juga banyak yang bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Dr. Andes Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan suatu saat sekali kita datang lagi dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.